Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sesi Nurul Azkia Zahra dengan NIM 2103121 dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil akhir dari artikel yang telah saya buat yang berjudul Upaya Merubah Stigma Kebosanan di Kalangan Siswa Terhadap Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Adapun yang akan saya bahas kali ini yaitu mengenai abstrak, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Yang pertama yaitu abstrak. Adanya stigma kebosanan di kalangan siswa terhadap pembelajaran ilmu pengetahuan sosial perlu untuk dirubah. Oleh sebab itu, artikel ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang tepat dilakukan oleh seorang guru untuk merubah stigma kebosanan tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan metode narrative review. Tahapan penelitian narrative review ini berawal dari penentuan topik, penelusuran literatur berdasarkan data terkait, seleksi literatur, pengolahan data, dan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa diperlukan adanya upaya untuk merubah stigma kebosanan tersebut agar siswa tidak lagi pasif dalam mengikuti proses pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Inovasi dalam metode dan media pembelajaran ilmu pengetahuan sosial diperlukan untuk merubah stigma tersebut. Metode problem-based learning yang menekankan pada pemecahan suatu masalah dan metode diskusi berpikir, berpasangan, berbagi dalam suatu kelompok kecil merupakan metode yang tepat untuk diterapkan ketika siswa mengalami kebosanan dengan dominasi metode ceramah pada setiap proses pembelajarannya. Media pembelajaran yang kreatif dan inovatif juga dapat meningkatkan minat belajar siswa dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Media tersebut dapat berupa penggunaan PowerPoint dan film animasi sebagai penunjang dalam kegiatan pembelajaran. Dengan pembaharuan tersebut, siswa tidak lekas merasa bosan saat proses pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, sebab siswa dapat lebih terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Kata kunci yang saya gunakan adalah stigma, kebosanan, dan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Kemudian yang kedua yaitu pendahuluan. Pendidikan ilmu pengetahuan sosial pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1975. Seiring perkembangannya, ilmu pengetahuan sosial banyak mengadopsi dan mengadaptasi pemikiran social studies dari National Council for Social Studies atau NCSS. Ilmu pengetahuan sosial adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial dan berbagai kenyataan sosial dalam kehidupan. Misi pembelajaran ilmu pengetahuan sosial mengacu pada pengembangan intelektual, sikap, dan moral peserta didik, sehingga esensi dasar pembelajaran ilmu pengetahuan sosial menitikberatkan pada aspek mengetahui, melakukan, dan peduli. Penerapan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di sekolah harus dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Namun, pada kenyataannya, praktik pendidikan ilmu pengetahuan sosial masih belum sesuai dengan misi dan tujuannya. Masih banyak guru yang mengajar ilmu pengetahuan sosial hanya fokus terhadap muatan materinya saja, sehingga ilmu pengetahuan sosial dikenal siswa hanya sebagai pelajaran hafalan. Terdapat stigma kebosanan di kalangan siswa terhadap pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk membuat artikel yang berjudul Upaya Merubah Stigma Kebosanan di Kalangan Siswa Terhadap Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Ketiga yaitu metode. Metode yang digunakan adalah narrative review. Metode narrative review bertujuan untuk mengidentifikasi dan merangkum artikel yang telah diterbitkan sebelumnya, menghindari duplikasi penelitian, dan mencari bidang studi baru yang belum diteliti. Penelitian ditelusuri melalui artikel jurnal dari penelusuran melalui Google Scholar. Kemudian yang keempat yaitu hasil dan pembahasan. Stigma kebosanan yang muncul disebabkan karena metode dan media pembelajaran yang digunakan guru ilmu pengetahuan sosial terkesan monoton. Metode ceramah yang mendominasi dan media berupa buku teks pelajaran saja membuat siswa seringkali merasa bosan. Waktu pembelajaran pun dihabiskan hanya untuk mendengarkan ceramah atau penjelasan dari gurunya. Padahal, jarang sekali siswa yang mendengarkan dengan serius penjelasan gurunya tersebut, sehingga tetap saja materi pembelajaran tidak dimengerti oleh siswa. Adapun inovasi metode pembelajaran yang dapat diterapkan oleh seorang guru ilmu pengetahuan sosial. Salah satu metodenya yaitu problem-based learning, atau metode yang menekankan pada aktivitas siswa dalam mencari solusi ketika menghadapi suatu permasalahan. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok dan dihadapkan pada suatu masalah yang sama untuk dicari penyelesaiannya. Proses pembelajaran diarahkan agar siswa mampu menyelesaikan masalah secara sistematis dan logis.
Adapun metode lainnya yaitu metode diskusi. Metode diskusi yang digunakan adalah metode diskusi think, pair, share atau berpikir, berpasangan, berbagi. Metode ini merupakan salah satu bentuk metode diskusi dalam kelompok kecil yang dalam langkah penerapannya terdapat 3 tahap atau prosedur, yaitu berpikir, berpasangan, dan berbagi. Model diskusi think, pair, share dapat memberi siswa lebih banyak waktu untuk berpikir, merespon, dan saling membantu. Guru memberikan serangkaian pertanyaan untuk membangkitkan kemampuan berpikir kritis siswa baik secara lisan maupun tertulis. Selanjutnya yaitu inovasi media pembelajaran yang dapat digunakan guru untuk menunjang pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran PowerPoint dirasa efektif digunakan dalam pembelajaran untuk meningkatkan minat belajar siswa pada pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Media PowerPoint merupakan program dari Microsoft yang digunakan sebagai perangkat lunak untuk mempresentasikan materi kepada siswa di dalam proses pembelajaran, serta diharapkan dapat membantu pencapaian tujuan pembelajaran dan peningkatan motivasi belajar siswa. Media PowerPoint di dalamnya tidak hanya ditampilkan teks, tetapi juga gambar, grafik, animasi, suara, dan objek lain, sehingga pembelajaran dapat dikemas menjadi lebih menarik. Adapun pemanfaatan film animasi dapat membuat siswa menjadi lebih mudah dalam memahami konsep-konsep ilmu pengetahuan sosial yang diajarkan. Konsep-konsep abstrak ilmu pengetahuan sosial yang selama ini hanya ditampilkan melalui buku-buku teks selama kegiatan pembelajaran bisa disajikan secara langsung dan kontekstual melalui film animasi yang ditayangkan selama kegiatan pembelajaran. Terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan akhir dari artikel penelitian ini bahwa stigma kebosanan terhadap pembelajaran ilmu pengetahuan sosial muncul disebabkan karena metode dan media pembelajaran yang terkesan monoton tanpa adanya pembaharuan. Stigma tersebut dapat dirubah dengan upaya merubah metode ceramah yang masih terlalu mendominasi dalam kegiatan pembelajaran dengan metode problem-based learning, ataupun juga dengan metode diskusi, berpikir, berpasangan, berbagi, atau think, pair, share dalam kelompok kecil. Adapun inovasi media pembelajaran yang digunakan selain dari buku-buku teks pelajaran, dapat memanfaatkan media berupa PowerPoint dan film animasi. Penyajian PowerPoint yang menarik dan film animasi dengan berbagai animasi yang sesuai dengan tokoh-tokoh serta kejadian-kejadian dalam kehidupan sehari-hari dapat meningkatkan minat belajar siswa, sehingga siswa tidak lekas bosan dalam kegiatan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.